Ya, perkenalkan nama saya Roland Parningo Tanababan, NPM saya 186400157. Saya dari kelas 4A, reguler pagi Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya, saya kali ini akan membahas tentang turunan. Apa itu turunan? Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai input. Secara umum, turunan menyatakan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Contohnya turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu adalah kecepatan sesaat objek tersebut. Ya, materi yang saya akan bawa yaitu turunan fungsi implisit. Apa itu turunan fungsi implisit? Adalah fungsi yang memuat dua variabel atau lebih. Variabel per variabel tersebut terdiri dari variabel bebas dan variabel tidak bebas. Biasanya variabel-variabel tersebut dinyatakan dalam X dan Y terletak di dalam suatu ruas sehingga tidak dapat dipisahkan menjadi ruas yang berbeda, ruas kiri dan ruas kanan, seperti halnya fungsi eksplisit. Berikut cara melakukan turunan fungsi implisit. Yang pertama, turunkan suku-suku X seperti biasa. Saat mencoba menurunkan persamaan multivariabel seperti X aksen 2 ditambah Y aksen 2 dikurang 5X ditambah 8Y ditambah 2XY aksen 2 sama dengan 19. Mungkin sulit untuk mengetahui dari mana harus memulai. Untungnya langkah pertama dari turunan fungsi implisit adalah langkah termudahnya. Yang kedua, turunkan suku-suku Y dan tambahkan dy per dx di sebelah masing-masing sukunya. Untuk langkah Anda selanjutnya, turunkan saja suku-suku Y dengan cara yang sama seperti Anda menurunkan suku-suku X. Akan tetapi kali ini tambahkan dy per dx di sebelah masing-masing suku seperti Anda menambahkan koefisien. Misalnya jika Anda menurunkan Y aksen 2, maka turunannya menjadi 2Y dy per dx. Abaikan suku-suku yang memiliki X dan Y untuk sementara. Yang ketiga, gunakan aturan hasil kali atau aturan hasil bagi untuk suku-suku yang memiliki X dan Y. Mengerjakan suku-suku yang memiliki X dan Y agak sedikit rumit, tetapi jika Anda mengetahui aturan hasil kali dan hasil bagi untuk turunan, Anda akan mudah mengerjakannya. Yang keempat, sendirikan dy per dx. Anda hampir selesai. Sekarang yang harus Anda lakukan adalah menyelesaikan persamaan dy per dx. Hal ini tampaknya sulit, tetapi biasanya tidak. Ingatlah bahwa dua suku A dan B apapun yang dikalikan oleh dy per dx dapat ditulis sebagai buka kurung A ditambah B tutup kurung buka kurung dy per dx tutup kurung. Karena sifat distributif perkalian, taktik ini dapat memudahkan proses menyendirikan dy per dx. Pindahkan saja semua suku lainnya di sisi lain dari tanda kurung, kemudian bagilah dengan suku-suku dalam tanda kurung di sebelah dy per dx. Ya, kali ini kita akan masuk ke dalam contoh soal turunan pertama fungsi implisit dalam tanda kurung X ditambah 2Y. Aksen 8 adalah fungsi bentuk dalam tanda kurung UX, aksen N turunannya sama dengan N dalam tanda kurung UX, aksen N dikurang 1 dikali U aksen dalam kurung X. F dalam tanda kurung XY sama dengan dalam tanda kurung X ditambah 2Y aksen 8. F aksen dalam tanda kurung XY sama dengan 8 dikali dalam tanda kurung X ditambah 2Y aksen 7 dikali dalam tanda kurung X d per dx ditambah 2Y d per dy dikali dy per dx sama dengan 8 dalam tanda kurung X ditambah 2Y aksen 7 dikali dalam tanda kurung 1 ditambah 2Y dy per dx. Ya, jadi hasilnya sama dengan 8 dikali dalam tanda kurung X ditambah 2Y aksen 7 ditambah 8 dikali dalam tanda kurung X ditambah 2Y aksen 7 dikali dalam tanda kurung 2Y dy per dx. Ya, kita masuk ke dalam kesimpulan.
Materi turunan atau diferensial sangat penting dikuasai. Dengan menguasai materi ini, kita bisa dengan mudah menyelesaikan soal limit dan integral. Penggunaan turunan fungsi dapat berupa nilai persamaan garis, singgung, dan kurva. Ya, sekian penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih.